Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Patricia dengan NIM 19059214. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi, tepatnya jurusan Manajemen angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Komunikasi Bisnis, saya akan membahas mengenai negosiasi, mulai dari teknik hingga ke tips-tips negosiasi. Hal yang pertama saya bahas adalah teknik negosiasi. Di dalam bisnis, negosiasi ini berperan penting untuk keberhasilan bisnis serta keberhasilan membangun relasi dengan pihak-pihak lain yang menguntungkan untuk perusahaan. Nah, adapun beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai adalah yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui serta menganalisis situasi, memahami apa yang dibutuhkan, serta memahami lawan yang akan diajak untuk bernegosiasi. Lalu yang kedua itu menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Nah, dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain yang membantu kita dalam menjalin relasi tersebut. Nah, membangun hubungan yang baik ini sangat penting saat menjalankan negosiasi, karena negosiasi ini adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kesepakatan atau mencapai hal untuk masa depan dengan melibatkan dua belah pihak dengan tujuan untuk sama-sama saling diuntungkan. Nah, jadi menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid ini perlu dikuasai sebelum melakukan negosiasi. Nah, yang ketiga itu ada bersabar. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yaitu salah satunya adalah bersabar. Nah, sikap sabar ini diperlukan selama proses negosiasi karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, karena itu kedua belah pihak harus mengetahui hal tersebut dan harus memaklumi hal tersebut. Karena di dalam negosiasi ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari membangun kepercayaan, mulai dari memperkenalkan produknya, atau mulai dari saling memberitahu tentang spesifikasi suatu hal yang diinginkan. Nah, tahapan-tahapan tersebut tidak bisa dilakukan dengan waktu yang sebentar. Jadi bersabar sangat penting dalam proses negosiasi. Nah, yang keempat, itu mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Nah, negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Nah, jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Nah, jadi di sini ketika ingin melakukan sebuah negosiasi atau mencapai sebuah kesepakatan, maka kedua belah pihak harus mengkomunikasikan ide atau gagasannya satu dan sama lain. Kenapa? Karena hal ini diperlukan agar tidak terjadinya miskomunikasi. Nah, dengan pihak A menyampaikan apa yang diinginkannya, dengan begitu pihak B tahu nih, oh ternyata pihak A itu membutuhkan ini dan menginginkan ini. Nah, begitu pula sebaliknya. Pihak B harus mengkomunikasikan ide, gagasan, ataupun hal-hal yang dibutuhkannya kepada pihak A atau pihak lawannya. Nah, jadi ketika negosiasi itu berjalan, tidak ada miskomunikasi antara kedua belah pihak. Dan negosiasi akan berjalan dengan lancar dan dengan perasaan yang saling percaya karena kedua belah pihak telah mengetahui apa saja yang diinginkan dan apa saja yang dibutuhkan, serta ide-ide apa saja yang bisa dikembangkan dengan kedua belah pihak ini. Teknik kelima yaitu menempatkan diri pada posisi pihak lain. Nah, di teknik ini kita perlu membangun rasa empati dengan merasakan keadaan di pihak lawan. Jadi kita tahu kesulitan apa yang dihadapi oleh pihak lawan dan ketika kedua belah pihak membangun rasa empati atau menempatkan diri di posisi pihak lain ini, jadi ketika salah satunya merasa kekurangan, ketika salah satunya merasa kesulitan, maka pihak lainnya itu bisa merasakan karena
telah terciptanya rasa empati di dalam proses tersebut. Nah, jadi teknik ini juga sangat diperlukan ketika ingin melakukan proses negosiasi. Nah, teknik yang keenam itu menjelaskan posisi negosiator. Setelah memahami permasalahan serta posisi pihak lawan, selanjutnya negosiator menjelaskan tentang posisinya agar pihak lawan juga mengetahui tentang negosiator ini. Jadi, negosiator menjelaskan posisi atau sudut pandang tentang permasalahan secara komprehensif dari sudut pandang negosiator ini. Nah, selanjutnya itu mendengarkan dengan aktif. Nah, mendengarkan dengan aktif ini sangat penting di dalam negosiasi karena ketika kedua belah pihak ini bekerja sama secara berdua, itu kan agak sulit karena kita menyatukan dua kepala dalam suatu proses ini. Nah, oleh karena itu, mendengarkan dengan aktif ini sangat diperlukan. Karena ketika teknik ini tidak berjalan, maka akan ada kemungkinan terjadinya miskomunikasi ketika proses ini dijalankan. Oleh karena itu, dengar dengan baik, menyimak, serta memperhatikan itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya itu teknik banyak bertanya. Nah, teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya ini banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain dan ketika dia banyak bertanya, dia akan banyak mengetahui apa-apa saja yang diperlukan, apa-apa saja kendalanya, apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, jadi berusaha untuk menjadi aktif itu adalah hal yang baik, dan ketika sudah menguasai teknik banyak bertanya ini, itu akan lebih dimudahkan dalam proses, karena ketika kita banyak bertanya, secara tidak langsung kita menjadi orang yang sangat inisiatif. Nah, ketika kita merasa ada yang janggal atau ada yang kurang nih, nah kita dengan inisiatif yang tinggi kita bertanya apa kekurangannya atau apa yang dibutuhkan. Nah, itu akan lebih memperlancar proses negosiasi tersebut. Nah, yang selanjutnya memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain, namun ada saatnya juga negosiator harus menunggu. Nah, ini juga penting karena ini mengenai kapan kita untuk mengemukakan pendapat kita secara tegas dan kapan kita harus mengontrol itu. Jadi intinya di sini adalah memperhatikan situasi, melihat situasi kapan harus menyampaikan sesuatu, kapan harus menahan sesuatu. Nah, ini juga harus diperhatikan dan dikuasai dalam pebisnis ketika pebisnis ingin melakukan kerjasama atau negosiasi. Selanjutnya, itu ada menerapkan komunikasi asertif. Salah satu tipe negosiator dalam komunikasi bisnis adalah tipe asertif. Negosiator bertipe asertif umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selama proses negosiasi. Yang dimaksud dengan gaya komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Nah, jadi menerapkan komunikasi asertif ini menurut saya juga hal yang perlu dikuasai. Nah, pada dasarnya kita tahu komunikasi itu sangat amat penting. Nah, apalagi untuk pebisnis, karena pebisnis itu berhubungan dengan orang banyak. Jadi ketika dia tidak menguasai komunikasi, maka akan sulit rasanya untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Karena komunikasi adalah jembatan antara dia dengan relasi-relasinya. Ketika dia memiliki komunikasi yang jelek, maka relasi akan menilai bahwa dia tidak kompeten, dan itu akan sedikit merugikan untuk perusahaan. Nah, jadi menerapkan komunikasi asertif ini juga sangat penting karena komunikasi asertif ini dengan spesifik dia menjelaskan bahwa dia mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dengan menjunjung etika dalam komunikasi bisnis. Nah, ketika kita sudah menguasai komunikasi dan bahkan kita sudah menguasai etika dalam berkomunikasi tersebut, maka
akan sangat lancar untuk membangun kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya itu mengantisipasi kompromi. Nah, mengantisipasi kompromi yang mungkin terjadi, kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Ada baiknya untuk tidak menerima konsensi yang ditawarkan pertama kali, meskipun konsensi yang ditawarkan terlihat lebih baik dari yang diharapkan. Sebaiknya konsensi yang ditawarkan tersebut ditolak dengan sopan. Nah, kenapa mengantisipasi kompromi? Karena pada dasarnya kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada antara dua posisi. Nah, dan kompromi ini malah membuat peluang untuk tidak tercapainya apa yang diinginkan masing-masing pihak. Jadi alangkah lebih baiknya kompromi ini diantisipasi dan dihindari. Selanjutnya itu ada memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, jadi banyak orang-orang gagal dalam bernegosiasi dikarenakan tidak tercapainya apa yang diinginkan dan malah mendapatkan jalan buntu. Nah, sebaiknya negosiasi yang baik itu adalah negosiasi yang fleksibel serta menghindari jalan buntu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan negosiasi yang fleksibel ini? Dengan cara menyediakan alternatif lain atau bisa dibilang win-win solution. Nah, alternatif lain ini bisa menjadi hal yang dipertimbangkan untuk keputusan dalam negosiasi. Karena ketika negosiasi tidak menemukan titik tengah, ketika negosiasi tidak tercapai, alangkah baiknya untuk menyiapkan alternatif. Jadi sebagai pihak negosiator, sebagai pihak yang menawarkan, sebaiknya sebelum melakukan negosiasi itu telah menyiapkan terlebih dahulu alternatif lainnya. Jadi ketika nanti pas negosiasi dan hal yang disampaikan itu tidak menjadi pilihan, nah sebagai yang menawarkan itu sudah memiliki cadangan yang akan ditawarkan lagi. Nah, jadi itu bisa menjadi pilihan lain atau alternatif lain ketika tidak ditemukannya kesepakatan dalam negosiasi. Selanjutnya itu ada berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Nah, dalam artian tidak ada satupun pihak yang menang ataupun kalah dalam proses negosiasi. Jika hal ini terjadi, jalan terbaik adalah dengan meninggalkan proses negosiasi dan mencoba untuk mencari pihak lain yang mungkin akan bersepakat. Berpikir dan bersikap untuk meninggalkan proses negosiasi mungkin akan terlihat seperti mengalami kekalahan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Ada kalanya hal ini perlu dilakukan dalam proses negosiasi bisnis demi menghindari pengorbanan yang jauh lebih besar. Nah, jadi ini ada hubungannya tadi dengan tidak tercapainya negosiasi atau malah menemukan jalan buntu gitu. Nah, ketika menemukan jalan buntu dan tidak mendapatkan win-win solution atau tidak mendapatkan alternatif yang lain, maka berpikirlah untuk meninggalkan proses negosiasi tersebut. Kenapa? Karena ketika kita merasa tidak diuntungkan dengan pilihan tersebut dan kita tidak mendapatkan alternatif lain atau tidak ada win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak, maka sebaiknya proses negosiasi tersebut ditinggalkan. Kenapa? Karena lebih baik meninggalkan negosiasi tersebut daripada tetap melanjutkan negosiasi tersebut tetapi malah mengorbankan lebih banyak hal lagi dan tidak menguntungkan. Karena pada dasarnya negosiasi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu hal. Tetapi ketika satu pihak merasa tidak bisa menyepakati itu dan tidak menguntungkan untuk pihak tersebut tidak apa-apa untuk tidak melanjutkan proses tersebut dan memilih untuk meninggalkan proses tersebut, karena hal itu adalah pilihan terbaik untuk saat itu. Demi menghindari kerugian lebih besar, lebih baik untuk meninggalkan negosiasi itu. Selanjutnya itu adalah percaya dan yakin selalu ada solusi. Nah,
Teknik negosiasi ini adalah memiliki rasa percaya dan yakin bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Nah, tadi balik lagi ke yang pertama, juga saya sempat bahas sedikit bahwa membangun rasa percaya itu juga penting. Kenapa? Karena e, karena pada dasarnya negosiasi ini adalah kerjasama antara kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak tidak ada rasa percaya satu sama lain, um, itu um, terkesan tidak baik. Kenapa? Karena ketika kita sudah memutuskan untuk kerjasama dengan suatu pihak, alangkah baiknya kita percaya terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisnis ini bukan sekedar bisnis main-main gitu. Jadi sebesar apapun bisnisnya, jangan pernah melakukan bisnis tersebut dengan main-main. Kenapa? Karena hal yang dilakukan itu harus dengan matang. Ketika memutuskan untuk bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus percaya terlebih dahulu apakah pihak itu bisa membawa keuntungan untuk kita, apakah pihak itu bisa bekerja sama dengan baik dengan kita, apakah pihak tersebut bisa percaya juga dengan kita. Jadi negosiasi yang baik atau kerjasama yang baik adalah ada rasa kepercayaan satu sama lain di dalam kerjasama tersebut. Nah, yang terakhir yaitu teknik menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapainya negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya. Nah, adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, adanya permasalahan komunikasi, dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi. Dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi bisnis lintas budaya, penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang sesuatu guna menghindari stereotip. Nah, agar tidak sembarangan membuat asumsi, terdapat satu teknik yang dapat diterapkan, yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi yang dilancarkan pihak lain. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan beberapa penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, masing-masing pihak perlu merencanakan bagaimana mereka akan melakukan negosiasi, dan negosiator hendaknya menghindari untuk berbicara soal politik dan agama dan serta hal-hal sensitif lainnya agar tidak mengganggu kelancaran dari negosiasi. Nah, mungkin itu aja teman-teman, 15 teknik negosiasi dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Apakah Mbak yang menghubungi saya jam 3 sore tadi dengan atas nama Cantika? Selamat malam, Mbak. Oh iya, benar. Baik, Mbak. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Feby dari Senada Planner. Jadi, bagaimana Mbak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mbak Feby. Saya itu mau buat acara birthday dinner untuk hari Sabtu, minggu kedua bulan Mei. Apakah bisa? Baik, Mbak. Untuk minggu kedua Mei, jadwal kita kosong. Jadi, bisa menghandle acara Mbak. Untuk konsep sendiri, mau yang seperti apa, Mbak? Konsepnya simple aja, Mbak. Yang penting temanya itu monokrom. Selebihnya saya serahkan kepada Mbak. Baik. Nah, temanya monokrom ya, Mbak. Untuk tamu undangan sendiri, itu kira-kira Mbak mau yang kapasitas berapa? Saya kira-kira mau mengundang sekitar 65 orangan, Mbak. Ya, maaf sekali Mbak, dikarenakan pandemi seperti ini, kami hanya menyediakan 45 kapasitas saja, karena kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan, agar acaranya tetap berjalan dengan kondusif. Waduh, apa tidak ada kapasitas yang 65 orang, Mbak? Tidak ada Mbak, tapi mungkin kita bisa kasih solusi lainnya dengan Mbak mengambil paket lain dengan kapasitas 70, tetapi kapasitas ini memiliki venue yang berbeda serta budget yang berbeda juga, Mbak. Apa tidak bisa di venue sebelumnya ya, Mbak? Untuk venue sebelumnya itu tidak bisa mencakup dengan 65 kapasitas, Mbak. Nah, jadi untuk
65 kapasitas, sebaiknya mengambil venue yang lain, karena kita juga harus menjaga protokol kesehatan yang telah dijalani. Jadi, gimana Mbak? Apakah Mbak mau dengan kapasitas ini? Ya udah Mbak, nggak apa-apa yang 70, yang kapasitas 70 dengan venue berbeda aja. Nah, untuk di hari H bagaimana Mbak? Apakah di hari H acara Mbak membutuhkan MC atau tidak? Tidak Kak, MC-nya sudah ada dari kami. Oh, baik, Kak. Jadi untuk desainnya, venue akan saya kirimkan dalam 3 hari ya, Mbak, dengan tema monokrom, dan mungkin kita akan meeting kembali di hari tersebut. Apa masih ada yang kurang dan mau dibahas lagi, Mbak? Sejauh ini enggak Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Sampai ketemu di meeting selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.